Shalom, damai sejahtera di hati. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus yang berada di rumah bersama keluarga, kita mengucap syukur dan berterima kasih bahwa kasih Tuhan selalu dan senantiasa ada menjangkau kita dalam keberadaan apapun. Meskipun kita berada di rumah bersama keluarga, bersama istri, suami, orang tua, anak-anak, dan cucu-cucu berkumpul untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka Roh Kudus akan bekerja bagi kita pada minggu pagi hari ini. Firman Tuhan bagi kita terambil dari kitab Ratapan pasal 1 sampai dengan 17. Saya berharap bahwa firman Tuhan ini telah dibacakan oleh jemaat di rumah, dan secara khusus pada ayatnya yang ke-8 saya akan membacakan bagi kita demikian firman Tuhan. Yerusalem sangat berdosa sehingga najis adanya. Semua yang dahulu menghormatinya sekarang menghinanya karena melihat telanjangnya, dan dia sendiri berkeluh kesah dan memalingkan mukanya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Ratapan ini ditulis oleh Nabi Yeremia. Nabi Yeremia meratapi akan kehancuran kebinasaan kota Yerusalem. Ada dua hal yang menyangkut dengan ratapan Nabi Yeremia. Ratapan pertama yaitu Nabi Yeremia meratapi akan kehancuran kota Yerusalem yang dibanggakan. Kota yang tadinya berpenduduk yang setia beribadah kepada Tuhan di bait Allah, kota yang ramai, kota yang selalu dan senantiasa menjadi kebanggaan umat Tuhan, kota yang hidup beraktivitas penduduknya, kota yang selalu dan senantiasa menunjukkan akan aktivitas untuk pekerjaan dan masa depan umatnya. Tapi sekarang kota itu telah hancur porak-poranda. Kota itu telah terkalahkan melawan Babelonia. Dan penduduk kota Yerusalem telah ditawan menjadi tawanan di Babelonia. Mereka mengalami siksaan dan penderitaan sebagai tawanan di Babelonia. Tidak ada yang mereka banggakan lagi. Kota yang sudah hancur, kota yang sudah porak-poranda, kota yang sunyi dan sepi, tidak ada lagi penduduknya. Dan yang kedua, ratapan yang kedua bukan saja Yeremia meratapi tentang kehancuran dan kebinasaan kota Yerusalem, tetapi Yeremia meratapi akan dosa-dosa, kesalahan, kekurangan, bahkan segala perbuatan jahat kota Yerusalem atau umat Tuhan yang melawan kehendak dan rencana Tuhan. Di sini Yeremia mau mengatakan kepada umat Tuhan bahwa apapun yang dialami oleh umat Tuhan menjadi tawanan di Babelonia itu berada dalam rencana dan maksud Tuhan. Tidak ada sesuatu yang dialami oleh umat Tuhan itu terlepas dari rencana dan rancangan Tuhan. Tuhan selalu merancang sesuatu yang baik untuk umatnya, meskipun mereka berada dalam tawanan sebagai orang buangan di Babel. Tetapi Tuhan akan merancang akan pembebasan bagi mereka. Tuhan inginkan bagi mereka supaya mereka mengerti bahwa penderitaan, kesengsaraan yang mereka alami ini bagian daripada bagaimana Tuhan membentuk mereka menjadi umat Tuhan yang taat dan setia kepada Tuhan. Jadi dapat dikatakan bahwa di balik penderitaan itu, di balik kesengsaraan itu, di balik kesusahan itu yang dialami oleh umat Tuhan di Babel itu, ada maksud dan rencana Tuhan, bahwa Tuhan akan membebaskan mereka dan memberikan bagi mereka damai, sejahtera, dan sukacita. Mari kita lihat di dalam pasal 3. Pasal 3 di sini Yeremia mengatakan kepada kita tentang di balik penderitaan ada pengharapan baru bersama dengan Tuhan. Tidak selamanya Tuhan itu meninggalkan umatnya yang sedang berada di dalam penderitaan
dan kesengsaraan. Tuhan tidak pernah mencobai kita melebihi daripada kekuatan kita. Tidak pernah seluruh pintu tertutup dan Tuhan tidak membuka pintu yang lain. Tapi di mana pintu tertutup, tapi Tuhan akan membuka pintu yang lain supaya umatnya dapat diselamatkan. Di dalam pasal 3 ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-26, di sini merupakan pengharapan bagi umat dalam penderitaan umat yang ada di Babilonia. Saya membacakan bagi kita di dalam pasal 3 ayat 19 mengatakan bahwa ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku akan ipu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, tidak ada dalam kehidupan dunia ini kita bebas dan steril dari berbagai persoalan, tantangan, dan masalah. Sebagai manusia pasti kita berhadapan dengan berbagai persoalan, tantangan, dan masalah. Tetapi yakinlah bahwa persoalan, tantangan, dan masalah itu semuanya kita harus memandangnya dengan kacamata iman kepada Yesus Kristus. Ada maksud dan rencana Tuhan di balik persoalan, tantangan, dan masalah itu. Persoalannya Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, sekarang kita lebih fokus kepada persoalan dan masalah, atau kita lebih fokus kepada janji dan kehendak Tuhan. Seringkali yang membuat kita itu menjadi takut, menjadi bimbang, menjadi kecewa, karena kita lebih fokus kepada persoalan dan masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Dan kita tidak fokus untuk kehendak dan rencana Tuhan, janji Tuhan. Pada hari ini firman Tuhan mengantarkan kita untuk memahami bahwa di balik penderitaan, di balik kesengsaraan, di balik kesusahan, di balik ancaman, ada janji dan harapan Tuhan bagi kita. Kasih Tuhan selalu baru tiap pagi. Biarlah kita menantikan janji dan kasih Tuhan di dalam seluruh hidup kita. Dari firman Tuhan sini dikatakan bagi kita di dalam pasal 3 ayatnya yang ke-26 dikatakan bahwa adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Apa yang diam? Kita mendiamkan hati kita. Kita mendiamkan roh ego kita. Kita mendiamkan roh kesombongan dan keangkuhan kita. Lalu kita memberikan kuat kuasa Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Kalau selama ini kita melakukan segala sesuatu mengandalkan roh kita, mengandalkan kepandaian, kepintaran, kemampuan, dan teknologi kita. Tapi sekarang firman Tuhan mengatakan bahwa kasih Tuhan selalu baru tiap pagi. Aku menanti-nantikannya dengan diam. Roh kita yang diam dan Roh Kudus yang bekerja. Roh kita yang harus turun dan Roh Kudus yang harus naik. Tangan kita tertunduk dan tangan Tuhan turun dan berkuasa bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, kita selalu dan senantiasa menjalani kehidupan ini dengan lebih cenderung
melihat kepada persoalan-persoalan dan tantangan-tantangan. Kita lebih cenderung melihat kepada kesedihan, kepedihan, ketakutan, amarah, dengki, dan dendam. Sehingga kita menjadi orang yang tidak fokus akan janji-janji Tuhan. Kita melihat bagaimana cerita tentang Yesus memerintahkan Petrus untuk berjalan di atas air, datang menghampiri Tuhan. Ketika Petrus fokus memandang kepada janji dan harapannya kepada Tuhan, Petrus bisa melakukan perkara yang besar, sama seperti Yesus lakukan, berjalan di atas air. Tapi ketika 1-2 langkah, Petrus tidak fokus memandang kepada janji harapannya kepada Tuhan. Petrus lebih fokus kepada persoalan dan masalah. Petrus menjadi takut, Petrus menjadi bimbang, Petrus menjadi kecewa. Karena Petrus lebih fokus kepada persoalan dan masalah yang sedang dihadapi daripada janji-janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, pada akhir-akhir ini, sekarang ini kita berhadapan dengan berbagai ketakutan, pergumulan, dan masalah. Jangan-jangan kita, keluarga kita, anak cucu kita kena virus corona, COVID-19. Banyak korban yang berjatuhan. Banyak orang yang dirawat di rumah sakit. Jangan-jangan saya, jangan-jangan istri saya, jangan-jangan suami saya, ataupun juga teman-teman saya. Kita semua berada dalam kebimbangan, ketakutan, kekecewaan, dan stres yang tinggi. Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan? Karena kita lebih fokus kepada persoalan, masalah, wabah virus corona daripada janji-janji dan harapan Tuhan. Tapi kalau kita fokus kepada janji dan harapan Tuhan, maka kita akan berjalan bersama dengan Tuhan. Kasih Tuhan selalu baru tiap pagi. Kasih Tuhan selalu dan senantiasa ada bagi kita. Penyertaan Tuhan selalu dan senantiasa dilimpahkan bagi kita. Asalkan Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, jangan kita hilang harapan kita. Jangan kita hilang iman percaya kita. Tetapi mari kita datang, diamkan di dalam diri kita roh yang selama ini memerintah kita. Dan biarlah Roh Kudus yang memimpin, menuntun kita, memelihara kita, menjaga kita, supaya kita tetap kuat menghadapi wabah virus corona yang melanda dunia dan melanda bangsa kita. Di minggu pagi hari ini, firman Tuhan mengajar kita dengan sungguh-sungguh untuk selalu dan senantiasa melihat bahwa di balik penderitaan itu ada harapan dan janji Tuhan. Di balik kesengsaraan itu, Tuhan akan menolong dan memberikan jalan keluar bagi kita. Saya tetap berdoa bagi kita semua supaya tetap dalam iman yang kuat, yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Berserah diri kepada Tuhan. Supaya Tuhan menyertai kita di minggu-minggu Prapaskah ini. Minggu-minggu Prapaskah ini di mana kita kembali lagi merenungkan akan pengorbanan kasih Tuhan bagi kita. Sehingga ketika masuk di dalam perayaan Paskah, kita sungguh-sungguh menghayati akan pengorbanan Kristus. Bahwa Tuhan Yesus telah melewati perjalanan penderitaan itu dan mengalahkan maut untuk mengganti segala dosa-dosa kita. Oleh sebab itu di minggu-minggu Prapaskah ini, mari kita semua bersama keluarga kita. Bersama istri, suami, anak-anak, dan cucu-cucu. Kita berada di rumah dalam kepasrahan. Roh kita, diri kita menjadi diam dan tenang di rumah, dan kita tidak keluar kemana-mana. Dan biarlah Roh Kudus yang menguasai kita, supaya di minggu-minggu Prapaskah ini kita sungguh-sungguh menyiapkan hati kita menjadi hati yang dapat memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita di minggu pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati rumah tangga kita. Tuhan Yesus memberkati anak cucu kita. Tuhan Yesus memberkati seluruh masa depan hidup kita. Kita berdoa supaya musibah virus
Corona COVID-19 ini dapat berakhir dan kita semua akan terlibat lagi di dalam aktivitas tugas kita, pelayanan kita, ibadah-ibadah kita yang sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Tuhan memberkati kita mulai pada minggu pagi hari ini. Dan Tuhan menjaga kita terus kekal sampai selama-lamanya. Amin.